Mending pindah agama atau ganti klub bola? Insya Allah, masa agama dibandingin sama klub bola sih? Karena ada orang yang bilang kalau orang mungkin pindah agama, Iya. tapi kalau pindah klub bola kayaknya enggak. Pindah ngefans sama klub bola, bukan pindah klub bola. Kalau pindah klub bola kita sebagai pemain mah pindah-pindah aja. Iya. Ada waktu terakhir ke sana tahun lalu yang terakhir Jurgen Klopp, yang kita dapat Uber itu imam masjidnya tempat Mo Salah sama Sadio Mane sering sholat gitu ya. Gitu. Jadi dia bilang, oh iya Mo Salah tuh sering sholat di sini. Nah terus lu siapa gitu? Ya gue imam masjid. Ustadz belum datang sama tour leader kita belum datang yang bisa bahasa Arab. Jadi baru kita nih yang datang nih anak-anak podcast hancur seminggu sama beberapa pendengar yang ikut. Kita nggak ada yang ngerti kan. Si orangnya di tengah masih muda gitu nanya-nanya. Ini pakai apa lu mau menunya apa sama segala macam. Terus Pican kesel ditiban sama Pican dia. Ditiban literally. Bacot. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman Tenda Tanya Airs. Kita berjumpa lagi di konten yang luar biasa ini. Tenda Tanya, di depan tenda kita bertanya-tanya. Mantap. Mantap. Dan kali ini teman-teman, bukan main-main, ini bintang tamu saya ini adalah murid pertama dari Ustadz Nuzul Zikri. Nggak ada. Itu enggak. Ini dia, Dias Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, amin kalau sampai dianggap murid sama beliau ya. Mudah-mudahan. Amin. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena suatu hari saya di WhatsApp oleh Dias Danar. Bang Abdur mau ikut pengajian guys? Bilang, oh mau boleh gitu. Ini ada pengajian di daerah Jakarta Selatan. Ustadz Nuzul Zikri gitu. Kemudian saya ke sana dan ternyata dia lah yang menjadi penerima tamu. Jadi dia tuh yang ngedaftar. Jadi dia intinya panitianya lah. Jadi saya mikir kayak wah, saya itu baru pertama kali. Saya tuh maksudnya kayak saya amazed seorang Dias Danar ternyata menjadi IO sebuah IO lah. IO sebuah pengajian, ngundang-ngundang orang, ngurusin. Kan kalau datang ke kajian doang, itu jauh lebih gampang. Daripada mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengurus pengajian, ngundang orang. Jadi saya mikir kayak, oh artinya kalau orang datang kajian mungkin sekali dua kali. Tapi kalau orang sampai ngurus kajian, artinya backgroundnya dia pasti sudah sering kajian, makanya sampai ngurus kajian. Ya benar waktu itu ngundang. Tapi memang itu inisiasinya tuh luar biasa dari teman-teman yang lain. Justru gimana caranya pengen berperan. Karena pengen berperan karena kita yang butuh kan. Gitu. Jadi memang konsepnya tuh kita yang butuh. Jadi aku butuh nih gitu bang. Butuh ngapain ya? Apa yang bisa dibantu ya? Gitu. Jadi terus mau ngundang itu kan ngundangnya friends of friends dulu tuh. Jadi temennya si beberapa teman-teman panitia yang kita undang. Nah gitu makanya di listnya tuh kayak ada Bang Abdur, terus Adit Insomnia. Ada Pican harusnya tapi dia nyasar. Tapi dia salah lokasi. Salah lokasi. Bayangin teman-teman, Pican teman-teman, Pican. Bayangin teman-teman, undangan di Jaksel jam 8 pagi di Jaksel. Tahu jam 8 pagi Pican di mana? Dia ke Sawangan. Karena keyword nama tempat itu memang ada dua tempat ya. Betul. Jadi nama tempat itu, tempat yang sama itu namanya itu ada satu di Jaksel, ada satu di Sawangan. Ketika kita semua sudah di Jaksel, dia nyampe ke Sawangan. Pican sendirian di Sawangan. Emang pengen bikin jamaah baru emang dia. Emang orangnya rebel. Tapi itu jauh dari inilah Bang Abdur, perannya kecil banget dibanding peran teman-teman yang lain, bahkan karena kita butuh kan, karena kita yang butuh gitu dibanding teman-teman yang lain yang udah duluan sering mengurus dan lain-lain itu. Jadi ya itu bagian dan semoga diluruskan terus niatnya ya gitu. Karena memang pengen
bareng-bareng yuk, kan enaknya sama teman-teman yang kenal apa segala macam gitu. Tadi Anda bilang kita yang butuh, maksudnya pada waktu itu seorang dia berpikirnya kayak apa maksudnya? Oh iya, jadi konsepnya yang selalu dapat adalah kita yang butuh Allah gitu, bukan Allah yang butuh kita. Kita nggak sholat juga Allah nggak apa-apa kan. Tapi kita yang butuh, kita perlu, kita yang butuh pahala apa segala macam, kita yang butuh. Nah, caranya salah satunya mungkin dengan berperan apa yang bisa kita lakukan, yang kita punya untuk agama kita gitu. Nah mungkin itu cuma part sebagian debu lah yang bisa kita lakukan, tapi itu mau menunjukin kalau kita nih butuh gitu untuk melakukan hal lebih, kalau mungkin untuk diri kita gitu, karena kita yang butuh bukan Allah yang butuh gitu. Itu kebutuhannya yang lagi terus ditanemin tuh niatnya tuh, karena kita yang butuh gitu. Luar biasa sih. Wajarnya gitu. Saya ketemu dia selama ini, saya nggak pernah tahu. Jadi teman-teman saya jujur, saya datang ke kajian itu, saya tuh kaget juga karena saya menemukan orang-orang yang saya nggak pernah tahu sisi lainnya sebenarnya. Masya Allah kan. Iya, jadi Dias Danar, saya ketemu Dias ini ternyata di sisi lainnya ternyata suka ikut kajian. Di dalam begitu saya duduk ada Adit Insomnia di sebelah kiri saya. Adit Insomnia. Ada juga datang. Itu seandainya kalau Pican tidak salah tempat, mungkin saya bakal lebih kaget lagi. Lebih kaget sih. Loh, apa Pican ada di situ? Ada beberapa teman-teman musisi, ada teman-teman di agensi gitu. Jadi emang kebetulan ada salah satu yang menginisiasi, itu salah satu punya brand di Indonesia, dia yang menginisiasi tuh, dan lumayan anak gaul Jaksel gitulah. Ya, teman pertemanannya, tapi umur di atas kita, kayak mungkin ya di atas lah, jadi senior lah beberapa angkatan gitu. Nah di era-eranya mereka tuh hits banget tuh, makanya teman-teman kemarin yang datang tuh di momen-momen itu zaman-zaman SMA mereka hits semua tuh. Nah itu teman-teman gaul semua itu sebenarnya. Makanya ada beberapa teman-teman yang di agensi, terus musisi di bidang kreatif gitu. Nah ngumpulnya tuh dikumpulinnya kemarin salah satunya based on itu Friends of Friends-nya. Makanya salah satunya saya di situ buat undang teman-teman yang ada di industri kita nih, podcast, stand up, yang kenal-kenal siapa yang deket ya, yang bisa kita ajak bareng, yuk ngumpul. Kan waktu itu ngobrol pertama, Bang Abdul hari ini kosong nggak ngumpul yuk gitu sama teman-teman gitu. Soalnya kalau udah diajak datang yuk kajian, udah pasti banyak yang magerin dulu untuk nggak deh gitu. Ya mungkin. Mungkin saya akan bakal lebih kaget lagi kalau suatu saat dia undang saya kajian, terus kemudian begitu saya duduk di sebelah saya Randika Jamil. Oke, tapi seorang Dias Danar tuh sering ikut kajian lah. Nggak bisa dibilang sering lah ya, tapi karena tahu kita butuh, jadi coba ngejar ilmu-ilmu yang ternyata kita tuh nggak tahu apa-apa gitu, Bang Abdur. Gitu, jadi memang apalagi setelah menikah lumayan lumayan sering ya. Jadi kayak karena tahu kita butuh, kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya pola yang pernah dulu diajarkan kita kan dari orang tua atau dari orang-orang terdahulu gitu. Nah kebetulan di keluarga tuh kan dulu bokap nyokap tuh emang nggak bersama, dari umur 4 udah bercerai. Jadi nggak punya figur untuk gimana ya berumah tangga apa segala macam dan lain-lain. Dia ikut ayah ibu. Ikut ibu. Jadinya mulai terus SMP tuh ibu meninggal kan. Nah jadi gimana ya nyari bentuk kan, tinggal sama nenek tuh. Ikut sama ibu. Iya, terus SMP ibu meninggal. Jadi sama nenek. Nah terus jadi mencari bentuk lah, apalagi proses pendewasaan dan lain-lain. Pas setelah menikah makin butuh kan, ngerasa makin butuh gimana sih gitu. Makanya makin banyak nyari tempat belajar gitu. Itu sih kalau mendasari. Kalau dari kajiannya aja, itu ada nggak tema-tema yang disukai? Maksudnya poligami. Ini makanya ada salah satu tema kajian tematik yang diadain sama teman-teman yang itu adalah tentang pernikahan. Jadi temanya tuh pernikahan. Cakupannya itu tentang pasangan. Itu suka banget karena kita nggak punya ilmunya kan, menikah sekali. Jadi belum pernah menikah terus menikah lagi, jadi kan nggak tahu ilmunya pun. Yang udah menikah dan menikah lagi pun belum tentu punya ilmunya gitu kan. Nah, akhirnya suka tuh karena gimana cara jadi, apalagi kita laki-laki jadi pemimpin, jadi suami, belajar tentang hak dan kewajiban. Suami itu gimana, istri itu gimana. Ternyata semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tahu kalau kita nggak tahu. Itu yang kita dapetin tuh. Jadi kayak, semakin banyak tahu,
jadi tahu kalau gue tuh makin banyak nggak tahu ya gitu. Yang Itu dalam tuh. Yang paling membekas deh. Yang paling membekas ternyata kewajiban, hak dan kewajiban dari suami dan istri. Jadi kita tuh sekarang pada saat dapat itu ya sama istri, bekalnya adalah yang kita tanemin, kita tuh mengerjakan kewajiban aja. Jadi kita nggak mau Bukan menuntut hak. Enggak sama sekali. Jadi fokusnya ke kewajiban. Saat kita fokus ke kewajiban, kita memenuhi hak Allah yang akan memenuhi hak pasangan kita gitu. Oh, dan ketika kita melaksanakan kewajiban kita secara tidak langsung, hak istri terpenuhi nggak sih? Iya. Ya kan? Kalau istri menjalankan kewajibannya, hak kita juga terpenuhi nggak sih? Iya. Jadi nggak perlu. Ini makanya ini kan dapat dari guru yang di sharing lagi ya, bukan dari saya. Jadi beliau mengajarkannya adalah udah fokus ke kewajiban, karena dengan menunaikan kewajiban berarti kita memenuhi hak Allah. Nah, hak Allah terpenuhi, berarti kan otomatis hak istri juga terpenuhi gitu. Dan dua-duanya melakukan hal itu gitu. Jadi ya udah. Tapi mungkin di perjalanannya kan nggak semudah itu ya. Betul. Pasti ada aja lah namanya dinamikanya, apalagi masalah rumah tangga gitu. Tapi itu serunya, jadinya inget terus ke hak dan kewajiban itu konsepnya. Itu membekas banget sih. Dan itulah yang membuat dia pengen coba lagi di pernikahan yang kedua. Tidak sih? Saya ancerlisius loh. Saya sering dengar dari Kang Dika dan dari mulutnya Patra Gumala, katanya dia tuh pengen nikah lagi dan sudah diizinkan istri, tapi belum tahu sama siapa gitu. Jadi ini bercanda-bercandaannya. Apa pengen, kan anak alhamdulillah udah 2. Alhamdulillah udah 2. Terus pengen punya bayi lagi deh gitu. Terus aku suka bercanda ke Patra Mas Dika, tapi anak pertama lagi gitu. Oke. Nah, buat teman-teman langsung aja hubungin ini. Nggak ada. Jadi ini enggak ya. Jadi tapi pun ngobrol sama istri, iya betul ngobrol. Tapi ngobrolnya gini, lebih ke setiap orang, setiap tingkatan kayak sekolah gitu, ujian itu kan sesuai dengan kemampuannya. Iya nggak? Nah, saya mengaca pada diri saya kayak untuk orang sudah mampu deh. Justru sebaliknya, untuk orang seperti saya kayak nggak mungkin deh mampu untuk ada di situ dan juga dapat ujian luar biasa itu gitu. Itu ujian loh. Ya, namanya ujian tuh kan harus ngikut dulu baru tahu kita mampu apa enggak. Misalnya kayak saya nggak bisa lulus UN deh. Lah lu aja belum pernah ikut UN, gimana mau tahu lulus? Tapi kan belum kelas 3, jadi nggak layak untuk ikut UN. Oh, itu. Oke. Tahun depan sudah kelas 3 lah. Sekarang kelas 2 nggak apa-apa. Tahun depan. Ini bercanda aja. Saya senang banget gini, soalnya saya sering diginiin di Tikum, jadi saya senang banget. Iya. Saya senang banget digituin orang. Akhirnya punya pelampiasan. Sekarang anak udah. Anak alhamdulillah 2. Umur yang pertama 7 tahun, yang kedua 5 tahun. Itu udah SD. Hal-hal apa yang dia inilah tanamkan di dalam keluarga lah, maksudnya dalam, maksudnya seorang dia kan masa kecilnya ya yang tadi yang saya ceritakan. Sekarang ke anak tuh gimana tuh? Nah, ke anak nih terutama cowok, yang kedua cewek kan, jadi punya tantangan beda-beda kan, gitu. Nah, yang ke anak tuh sama istri tuh selalu bilang pokoknya selalu sampai sekarang pun kan saya tetap masih belajar nih. Belajarnya adalah adab dulu baru ilmu kan. Jadi itu tuh utama banget tuh sampai dari kecil sampai dengan kita dewasa tuh. Jadi ke anak juga gitu. Jadi gimana adabnya dulu tuh. Ilmu kok boleh kita terus cari sebanyak-banyaknya apa segala macam, tapi di depannya adab dulu. Nah, alhamdulillah dapat kesempatan anak tuh punya lingkungan yang ya selain di lingkungan sekolah, tapi ada lingkungan tempat belajar tentang ya agama juga gitu, dengan lingkungan yang alhamdulillah yang masya Allah gitu, Allah berkahi gitu. Semoga Allah berkahi dan terus kasih kenikmatan ini gitu. Jadinya itu yang lagi terus ditanemin ke anak-anak sih. Itu kan penting banget Bang Abdul ternyata. Kayak kesini aja tadi dari jalan sepanjang selesai ngetek sampai sini istighfar terus. Saya takut karena kita begini nih alhamdulillah ada di titik ini. Itu karena Allah cuman tutup aib kita. Betul. Udah ini kayak gimana ya kalau Allah buka sedikit tuh di kita kayaknya udah kelar deh di dunia nih. Cuman karena Allah tutup aib kita aja sih. Mohon maaf juga buat orang-orang yang pernah kita sakiti gitu ya. Semoga Allah tutup aib kita sih. Amin. Iya gitu betul sih. Allah kalau buka aib kita mah, aduh saya udah nggak ada di mukanya teman-teman yang lain. Iya, kita malu sendiri gitu. Malu, makanya saat ada peran-peran yang bisa kita lakukan itu,
itu tuh bener-bener happy gitu. Jadi kita bisa, apa yang bisa kita lakukan ya, berperan buat apa ya gitu. Berperan buat agama kita, buat Allah tuh apa ya, hal-hal kecil yang menurut kita bisa di ranah yang kita bisa gitu. Gitu sih. Dan itu tadi yang kajian, kan saya tuh selama ini lihat Ustadz Nujul Zikri itu cuman di video-video doang. Yang potongan beliau, suara normal, abis itu suara agak dalam. Gimana sih editannya itu, pokoknya kan suara dia normal, tiba-tiba suara dia kayak di dalam suatu ruangan, kemudian keluar gini lagi gitulah, apa edit audionya tuh. Nah ini siapa yang kenal Ustadz Nujul Zikri nih sampai ada pengajiannya di situ tuh. Jadi memang itu inisiasi. Kalau dari pengajian kita yang kemarin ada beberapa teman-teman yang pernah safar bareng Ustadz. Ada yang memang istri kita tuh udah ini punya lingkungan bersama gitu. Jadinya sekarang yang kita coba nih suami-suami bikin suatu apa gitu kemarin tuh salah satu inisiasinya gitu. Tapi masya Allah memang keberkahannya nih luar biasa. Awal kenal tuh dari kan dulu di radio. Nah, jadi di radio kan barengan sama salah satu mantan penyiar radio juga. Nah, beliau suaminya itu belajar duluan bareng sama Ustadz. Terus istrinya pun juga ikut. Akhirnya istrinya mengajak saya dan istri untuk kenal apa dan untuk ikut kajian. Ini kok ada di sosial media juga diumumkan di tiap Sabtu kan ada di Blok M Square. Ya, tuh kajian rutinnya di situ seminggu sekali. Gitu. Dan terbuka buat umum kan. Iya, betul yang Blok M Square. Iya. Sabtu pagi kalau nggak salah. Sabtu sore. Sabtu sore ya. Setengah 5 sampai pagi Isya. Siapa ya berarti di situ ya? Siang ada siang. Siang tuh beberapa momen tuh ada Ustadz Khalid di situ juga kajiannya. Gitu. Saya tuh dari dulu harusnya sih bukan jadi alasan, cuman saya belum sempat ke sana, cuman pengen banget saya ke sana juga sih. Makanya kalau ngajak tuh sebenarnya pengen belajar bareng-bareng apa segala macam itu memang serunya di situ sih karena dapet ya pengalaman gitu lah. Kan malu juga kita tuh kayak apa ya Bang, kalau aku tuh kan kita makin tahu itu tadi ya, makin kita tahu makin tahu kalau kita tuh nggak tahu gitu. Ya ketinggalan banget sama teman-teman yang lain, cuman nggak mau putus asa juga, jadi ya udah belajar pelan-pelan dengan segimana inian kita aja, pace-nya tuh nggak usah dipaksain kayak yang lain, tapi yang penting ada progres aja. Iya, ada progres. Karena sejatinya kita tuh berlomba dengan diri kita sendiri sih, bukan dengan orang lain sih. Betul. Karena setiap orang kan punya momentum masing-masing ya. Jadi bukan berarti kemudian kita bukan kayak di sekolah yang pindah pokok bahasan, kita sama-sama pindah pokok bahasan gitu. Jadi kita merasa tertinggal, anak-anak udah tahu pecahan, kita kok belum tahu gitu. Enggak, tapi kalau sudah di kehidupan ini kita dengan diri kita sih. Sendiri, Jadi udah bahkan banyak belajar sama teman-teman yang lebih muda, kayak misalkan lagi safar gitu. Kan kalau safar kemana emang? Itu safar ke umroh misalkan gitu. Lagi umroh kan dapat pelajarannya juga sangat luar biasa kan. Gitu. Ada satu pelajaran yang didapat waktu itu, alhamdulillah lagi dapat rezeki sibuk-sibuknya siaran pagi, terus siang ada program salah satu perusahaan ekspedisi gitu punya program, terus kadang MC film dan lain-lain gitu. Jadi kadang tuh pergi setelah subuh, pulang tuh udah jam 10, jam 11 malam, bahkan jam 12. Momen anak lagi masih kecil. Itu sedih banget, bergulat di sini. Betul. Iya kan? Pagi nggak ngeliat matahari, pulang nggak ngeliat matahari. Anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Betul. Oh itu bergulat banget tuh, selama kurang lebih 2 tahunan gitu lah. Ada kesempatan safar, bareng sama Ustadz. Tanya lah, ada kesempatan konsul, ini kesempatan mahal banget. Konsul di perjalanan kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Nanya, ini berarti udah selesai umroh kan? Kita dari Mekah udah selesai umroh nih. Tanya keresahan yang tadi gitu. Ini Masya Allah jawabannya beliau. Jadi kemarin sa'i kan, gitu. Jadi Safa ke Marwah. Beliau ceritakan gimana istri dari Nabi Ibrahim itu sa'i. Jadi Nabi Ismail ditaruh, Siti Hajar itu lari dari satu bukit Safa ke Marwah itu sambil berlari dan sambil melompat untuk selalu melihat kondisi Nabi Ismail tetap dalam jangkauannya. Merinding nih. Jadi ini perjuangan seorang ibu yang ternyata bisa menginspirasi kaum laki-laki gitu. Lari gimana,
kenapa bukit itu seluas itu kan? Gak cuma Safa dan Marwah bukit itu di sana gitu. Iya. Banyak banget. Tapi kenapa beliau hanya Safa dan Marwah atas petunjuk Allah tentunya? Karena ini yang masih dalam jangkauan Siti Hajar untuk selalu melihat anaknya. Pun kan dia lembahan gitu. Iya. In realnya dulu pada saat itu ceritanya adalah nggak lurus gitu kan. Kayak sekarang kan lurus berlantai-lantai. Kalau dulu kan lembah, dan di lembah terdalamnya beliau lompat-lompat untuk selalu melihat dan memantau anaknya. Merinding nggak di situ? Iya. Dengan kondisi yang kayak gitu aja beliau nyempetin melihat anaknya. Nah, itu salah satu juga setelah itu pulang resign dari siaran radio. Masih ada setahun terakhir lah untuk sore, dari pagi pindah ke sore dulu tuh momentumnya. Pindah siaran sore biar supaya ada waktu untuk melihat anak lah. Nggak ngelihat dan nganter sekolah tiap hari. Iya. Habis Karena itu kalau yang tadi juga kita ngelihat, tapi anak tidur. Tidur, pulang udah tidur. Betul. Pagi ini masih tidur. Ya ini dalam hati melihat yang anak juga bisa lihat kita, yang kita hadir gitu. Iya, itu luar biasa banget. Langsung kayak, bener sih. padahal in other side kita mikirnya adalah, kan kita suami harus nyari nafkah. Bekerja keras banget nih di luar, lu pergi subuh pulang jam 12 malam misalnya. Lo keren banget, suami yang keren, nyari nafkah, kerja mati-matian. Tapi ternyata nggak gitu loh. Iya. Gitu, ini nggak bisa semuanya, ini mungkin ke pribadi masing-masing ya. Tapi saya berasa juga, saya tuh ada momen-momen di mana kayak misalkan 2 minggu lagi full gitu. Saya tuh ada di sini, ada di rumah, tapi anak saya nggak pernah lihat saya loh. Itu nggak pernah lihat saya karena itu berangkat habis subuh, anak masih tidur. Pulang, anak udah tidur. Gitu selama 2 minggu. Jadi anak tuh ngerasa kayak, ayah di mana sih? Padahal saya ada loh ada di rumah itu, cuman saya nggak pernah ketemu. Itu di sini nyes banget kan? Iya. Itu tanya tuh kalau gimana? Wah tuh, ya itulah makanya masya Allah banget tuh dapetnya tuh kayak gitu tuh salah satu berkesan. Makanya sekarang lebih banyak nahan. Dalam artian kayak nggak udah Sabtu Minggu udah janji misalkan sama anak, atau hari lain udah janji kemana, ya udah kalaupun masuk kan kita kan freelancer. Masuk kerjaan tuh kadang hamin sebulan ada, hamin 3 bulan ada, hamin 2 juga sering gitu kan. Betul. Iya kan, itu dilemanya luar biasa kan. Di satu sisi rezeki yang didapetin, tapi satu sisi ada janji yang udah dibikin mau pergi sama anak apa segala macam gitu. Jadi memang harus tega. Ada beberapa momen yang udah bisa kayak nggak deh, udah janji sama anak bukan karena ada kerjaan lain, tapi menangin gitu tuh udah beberapa kali itu. Iya betul. Nggak tahu itu hal baik apa buruk, tapi alhamdulillah survive aja sekarang gitu. Iya, menurut saya sih aman-amannya aja sih. Namanya juga kita memenuhi janji, dan menurut saya itu pelajaran yang penting sih buat anak juga. Kalau kita tuh di mata dia kita selalu menepati janji, dia akan tumbuh menjadi orang yang insya Allah memegang janji juga gitu. Dan kayaknya anak-anaknya dia luar biasa lah, punya sosok orang tua, ayah dan ibunya yang rajin belajar gitu. Ke ibu sih, istri luar biasa. Istri Anda tuh penyiar juga? Biasa. Enggak. Oh bukan. Jadi istriku tuh adeknya teman kantor. Di tempat yang lama. Radio nih. Iya, jadi kakak iparku tuh di radio. Jadi kenalnya tuh dari adiknya dia gitu. Dia yang kerja di radio tuh kakaknya, bukan dia. Oh, waktu Anda siaran adiknya sering kirim salam kali. Enggak. Ada momen, ada ulang tahun anaknya Patra. Oke. Anaknya Patra yang MC, anaknya si kakak iparku ini diundang. Nah dia bawa adeknya buat bantu jagain anaknya. Disitulah bertemu, berjumpa. Iya, siapa nih ngejar kakaknya? Ayo dong minta nomor adeknya. Gue tuh nggak mau pacaran, apa sih? Ya udah. Berarti nanti kalau anaknya Patra mau ulang tahun lagi dapat yang kedua nih. awal mula bisa umur, saya tuh sempat dengar lah, pokoknya di podcast Ancur tuh ngomongin umroh, pokoknya ngajakin. Intinya di episode ngajakin Radika Jamil nggak mau. Nah itu tuh kayaknya pada waktu itu belum serius. Lalu kemudian, nah jadi serius. Jadi beneran berangkat itu gimana? Itu ceritanya pas lupa 2023. Kita tuh umroh 2024 ya. 2023 umroh lagi sama istri. Kita enggak 2022 puasa kalau nggak salah. Ya pokoknya di momen itu deh cerita ke podcast. Jadi saya pulang umroh nih
bikin episode. Dia sudah duluan. Anda udah duluan umroh. Jadi pulang umroh cerita kan. Kayak teman-teman podcast di episode itu cerita tentang gimana kemarin umroh, yuk gitu-gitu. Ke anak-anak podcast hancur. Gue kayak sih belum sih. Tapi momennya masih kayak lo kalau ikut. Terus pas momen lo 40 merayakan di sana itu masya Allah banget. Randy Kacamil masih balas dengan kayaknya gue ke Jepang aja deh. Dia ngomong gitu. Saya ingat tuh. Ya? Kayaknya gue kayaknya ke Jepang deh gitu. Nah, episode podcast kita kan ya pasti juga ngalamin kedengeran itu nggak ketahuan ke siapa aja. Iya nggak kita sangka si A denger si B denger gitu kan. Ya. Nah, ada satu momen episode itu didengar sama salah satu rekan dari pemilik travel umroh. Dan emang lagi menjalin kerjasama nih, obrolan sama si beliau ini nih. Terus dia nanya, Pak gue episode kemarin denger, emang pada mau umroh bener? Ini kan punya travel umroh, mau kenalin nggak ngobrol? Gitu. Itu masih berempat bang. Masih berempat. Episode itu masih berempat. Ya. Obrolan pertama itu, tawaran itu datang pada saat masih berempat. Dan masih podcast hancur aja. Belum sama podcast seminggu. Iya, jadi podcast hancur doang nih. Ngobrol. Yang kita lihat adalah timeline kan, waktu itu Kemal itu anaknya mau lahiran. Iya kan, emang mau lahiran tuh anaknya kalau nggak salah di akhir tahun. Kita coba tunda ke tahun depan dan lain-lain. Tapi kan dinamika terjadi, Kemal cabut dari podcast hancur. Tapi obrolan ini masih tetap terjaga nih. Yuk, ya udah timeline baru nih gitu. Oke, kita punya timeline baru. Jadi ya bertiga dengan segala macam konsep. Yuk meeting ke podcast hancur. Meeting datang ke kantor podcast hancur, lagi ada Pican. Lagi main ke podcast hancur. Masya Allah ya, Allah kalau udah mempertemukan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Betul, pasti ada rencana indah dan baik di balik itu. Udah pasti baik menurut Allah, belum tentu baik menurut ini kan kita kan gitu. Pas lagi ada Pican. Dan Pican sebenarnya nggak ikut obrolan. Jadi Pican duduk di ruang tamu nonton TV. Kita duduk di ruang makan ngobrol itu. Terus ya itu seminggu sekalian ikut lah. Kan lu jadinya bertiga ya, nggak jadi berempat. Yuk seminggu mau nggak? Yang bener gini gitu. Obrolan itu terjadi begitu saja lah di momen itu. Abis itu follow up. Ini bener seminggu mau boleh kalau misalkan ikut apa dan lain-lain. Oke, coba timnya travel hitung dulu deh. Gimana kemungkinan apa segala macamnya. Nggak lama tuh balik. Oke, bisa. Yuk kita meeting lagi bareng sama podcast seminggu. Meeting kedua kali di salah satu mall di Jakarta. Udah meeting sama Bang Awe sama Pican, kita tanya lagi mereka. Gimana kalian mau nggak gitu. Oke, bismillah. Itu. Udah berangkat kemarin. 2 podcast hancur dan podcast seminggu. Dan saya diceritain Pican. Terjadi katanya di Masjid Kuba apa ya. Jadi Ustadz Mutawif saya itu lagi jelasin. Saya juga tidak tahu ini lokasi ya. Intinya di Masjid Kuba katanya kayaknya ada sumur gitu. Iya, betul. Kemudian Ustadznya bilang di sini itu pernah kejadian cincinnya Rasulullah SAW tuh jatuh hilang. Kemudian Awe dari belakang, Ustadz ini bukan. Iya. Ustadz ini bukan. Masa lu yang nemu, lu pakai lagi. Dan sumurnya kan udah rata, udah nggak ada sumurnya. Kejadiannya luar biasa banyak banget di sana. Seru banget sama podcast seminggu tuh. Apa di sana hancur sama seminggu. Terus kata Pican tuh, kalau ya maksudnya ada hiburan juga. Cuman dia bersyukur. Dia bilang dia bersyukur. Umroh sama teman-teman karena dia bilang gini, kalau saya kan merasa kayak bukannya nanti jadi bercanda ya Chan di sana. Enggak, kalau gue justru termotivasi karena dia tuh ngerasa kayak dia misalkan mau sholat asar gitu, dia mikir kayak udah di hotel aja. Tapi Awe tiba-tiba berangkat ke masjid. Terus dia kayak wah Awe aja ke masjid masa gua di hotel. Akhirnya dia ikut berangkat. Jadi kayak gitu. Jadi konsep yang kita bawa kemarin seminggu Anda curhat kan, seminggu dan hancur kan Anda curhat. Gitu. Jadi seminggu Anda curhat, umroh kan seminggu di sana Anda curhat yang sesungguhnya curhat di sana. Lo bukan curhat ke podcast aja tapi curhat tuh senikmat-nikmatnya tuh di sana. Gitu kan. Nah, kesetaraan itu yang kita bawa jadinya ke pendengar. Kayak nih orang yang sering lo dengerin sama bodohnya kok sama lo. Jadi ayo berangkat bareng. Kan gini, kadang kita tuh mau berangkat umroh itu takut teman berangkat kita tuh jauh lebih
alim di antara kita. Jadi kita tuh minder. Iya. Gitu kan. Nah mungkin maksud Pican gitu tuh, karena berangkat bareng teman-teman yang kita tahu kapasitas bareng-bareng ini sama nih. Gua, Patra, Mas Dika, Pican, Awe sama kita semua nih. Iya kan? Iya, jadinya kan seru gitu. Jadi kayak kita sama-sama bodoh ya. Jadi nggak ada rasa yang malu apa segala macam. Mungkin itu tuh yang jadi seru. Ya Awe kacau sih. Ya gini bukan Ustaz. Ya gini bukan Ustaz. Kok dia yang nemu? Seru, banyak makan-makan di sana. Bawa ke restoran kambing ini, kan suka kambing kan? Iya. Oh, bawa ke sini, makan kurma muda gitu-gitu. Iya. Seru. Ada momen seorang Dias. Tapi itu umroh kedua berarti ya? Keempat kemarin yang sama. Keempat yang sama. Alhamdulillah, yang sama podcast Hancur dan Seminggu. Yang umroh pertama kali waktu sendiri. masih bujang? Iya, udah nikah tapi sendiri. Karena waktu itu istri nggak bisa ikut karena anak yang kedua masih 3 bulan. Akhirnya yang kedua sama istri Desember, yang kemudian yang ketiga sama istri lagi di Ramadan. Baru kemarin sama teman-teman podcast Hancur dan Seminggu. Gitu. Oh, yang kemarin, yang sendiri, yang awal sendiri. Ada pengalaman ini nggak? Jadi kan sendiri tuh. Atau yang mana aja deh? Iya. Pokoknya yang pengalaman berkesan. Semuanya berkesan sih, punya inian masing-masing ya. Tapi Madinah tuh selalu ngasih keademan, nggak hanya secara cuaca di luar tapi di hati tuh. Pada saat datang ke Madinah, wah luar biasa. Jadi momen pas berangkat pertama kali itu tanggal ulang tahun, pas naik ke jadi emang nggak ada di dalam rangkaian itinerary, tapi naik ke Jabal Nur. Jadi jadi naik tuh malam sendiri ke sana, dan kan emang suka naik gunung ya. Jadi minta ke mutawif ya, Ustaz boleh nggak kalau malam ini dibantu tolong pesenin taksi, kan pakai bahasa Arab. Mau kemana Mas? Mau naik ke Jabal Nur gitu. Sendiri, coba sendiri. Emang udah bawa udah bawa jaket, sepatu dan lain-lain gitu. Mau apa? Nggak apa-apa Ustaz, mau naik aja gitu. Nah itu momen tuh malam sendiri jalan sampai atas subuh di Jabal Nur tuh. Nah itu luar biasa tuh. Jadi memang punya kesan masing-masing. Sama istri juga luar biasa. Berjalan beriringan di sana. Di bulan puasa juga luar biasa. Gitu. Jadi ada pengalaman yang memang beda-beda tuh. Sama teman-teman kemarin luar biasa banget lagi gitu. Bedanya cuman pas makin kesini udah makin tahu restoran mana yang kambingnya best, enak. Betul kayaknya. Saya baru 1 kali, jadi saya ngerasa Al-Baik terbaik sih. Cuma gitu doang. Nggak suka Al-Baik. Oh iya. Iya kan Al-Baik itu 1 porsi tuh ayamnya banyak, kentang dan dapat roti burger gitu kan. Betul. Kata itu kebanyakan, dan ini Awi nggak terlalu suka tuh. Iya, tapi itu porsi orang Arab. Betul. Nggak sih? 1 porsi banyak. Gitu. Saya nggak tahu juga. Orang saya pesan kayak nasi apa ya? Ya taruhlah nasi kebuli begitulah ya. Saya nggak tahu nama itunya tuh. Lupa dah nama menunya apa. Pokoknya nasi kebuli gitu datang. Terus saya sama istri tuh makan berdua. Makan berdua masih bersisa lah. Saya bungkus. Saya bungkus aja gitu pakai kertasnya itu udah buat makan di hotel lagi. Terus di meja sebelah saya porsi yang sama, satu orang yang makan. Ada orang Arab saat sendirian dia makan itu. Habis. Tidak dia bawa pulang, dia langsung makan. Saya bilang porsi makannya orang Arab yang beda kali ya. Dan dapat kentang lagi kan? Al-Baik itu dapat kentang goreng lagi. Iya betul. Itu masih jadi favorit orang-orang, tapi memang aku nggak tahu, aku nggak suka tuh. Karena porsinya kebanyakan kali ya. Mungkin. Tapi memang kenapa beberapa kali juga ya Bang Abdur? Karena kita yang saya percaya dari satu perjalanan umroh ke yang lain tuh menghapus dosa. Jadi dari satu perjalanan ke perjalanan umroh lain itu menghapus dosa kan. Jadi saat kita udah lagi terpuruk-terpuruknya, pasti di dunia ya kita umatnya Nabi Adam penuh dosa. Gimana cara ininya ya gitu. Ini ada rencana umroh lagi nggak? Insya Allah akhir tahun. Oh berarti ini saatnya Anda bikin dosa ini ya? Jangan Anda lagi bikin gitu, dosa ini ya? Nggak gitu. Nah ini menarik lagi. Mungkin tapi nggak insya Allah bukan maksud merekomendasikan di hadapan siapapun ya. Tapi rezeki itu datang emang luar biasa. Kemarin kan dari podcast, kan alhamdulillah beberapa kali nge-MC film, promo keliling. Terus kemarin lagi ikut promo salah satu film di titik terakhir di Cirebon. Salah satu foundernya si film PH tersebut bilang gini, Bang, kalau film ini nyampe 1 juta, abang saya berangkatin umroh. Gak ada obrolan sebelumnya. Dan nyampe 1 juta. Dan nyampe 1 juta. Dan diberangkatin insya Allah. Pakai terus saya bilang gini. Kemudian bilang mau dipakai kapan Bang? Boleh nggak di akhir tahun supaya bisa nabung buat berangkatin istri juga.
Jadi pengennya berangkat bareng istri insya Allah. Jadi berangkat berdua. Pengennya. Jadi makanya ada waktu nabung untuk berangkatin istri. Gitu. Ya, dan akhir tahun tuh harganya lumayan, lumayan karena high season. Betul, high season. Iya. Arab lagi musim dingin. Iya. Orang lagi pada ngincar semua tuh. Iya. Ya, itu beneran doa-doain nih semoga lancar. Amin. Ya dong, ngabur dulu. Hah? Ngabur dulu. Insya Allah saya itu kalau saya insya Allah lah saya belum ini sih, tapi sedang dalam pembuatan. Jadi saya itu lagi mau bikin travel umroh. Oh, Masya Allah, iya. Jadi lagi adalah teman-teman kami mau bikin travel umroh. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan kalau mungkin ini tayang mungkin sudah mulai ada kali. Kami lagi pendaftaran PT apa segala macam. Insya Allah nanti kami mulai pemberkatan awal September kali. Gitu. Ini udah next level lagi kalau menurut gua. Jadi saat orang berangkat sendiri, beliau bikin travel. Saya lebih ke ini. Insya Allah. Saya lebih ke karena saya diajak. Jadi tidak punya kepikiran bikin travel. Orang saya tidak punya ilmunya. Tapi tiba-tiba ada teman yang ngajak pas Ramadan kemarin. Jadi Ramadan kemarin saya diajak ketemu. Terus saya pikir ya udah ketemu aja, perbanyak silaturahmi aja mumpung Ramadan kan. Kemudian ketemu terus dia ceritalah, ayo gimana kita ini. Dan ini teman yang dari kuliah yang saya tahu banget gitu. Ayo bilang, oh boleh lah, ayo Mar kalau mau gitu. Akhirnya lagi bikin PT, Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan. Nanti teman-teman kalau umroh, haji ya umroh dulu. Umroh dulu. Ya. Haji nanti dulu karena kami umroh aja kami kan butuh sertifikasi mutawif. Iya betul. Nah, teman-teman saya itu sekarang lagi ngambil sertifikasi itu untuk mereka bisa jadi mutawif gitu apa segala macam. Setelah itu baru haji. Ngomong-ngomong haji, Anda sudah 4 kali umroh, mau haji nggak? Pasti mau. Sudah daftar udah dari awal nikah. Jadi pertama nikah 2016 langsung sama istri langsung beda sebulan atau 2 bulan setelah menikah langsung kita daftar. Tapi lagi ngusahain banget ya ini bukan bermaksud apa-apa, cuma lagi ngusahain banget untuk furoda karena mumpung masih muda. Jadi ternyata pas tahu dan lain-lain ini kan fisiknya juga sangat luar biasa dibutuhkan. Prima gitu di sana. Betul. Jadi lagi usahain banget furoda gimana caranya, lagi nabung habis-habisan, dijual beberapa yang bisa dijual. Ya. Buat ngejar situ, doain nih Bang Abdur. Amin. Pengen banget. Oke, dan selalu kalau umroh selalu doain itu. Ya. Semoga diberkatin aja. Iya betul sih, karena umroh tuh kayaknya nggak ada setengahnya haji, nggak ada itu. Iya, ada. Mungkin 1/12-nya haji mungkin nggak tahu juga. Tapi umroh tuh menurut saya masih lebih gampang lah. Iya. Jauh lebih gampang. Tapi itu aja capek banget. Maksudnya umroh tuh hanya 1-2 jam, 1 enggak lah. 2-3 jam selesai lah umroh itu. Iya. Tapi itu capeknya minta ampun. Kemudian saya waktu umroh tuh saya bayangin tuh kayak, kalau haji gimana ya? Luar biasa ya. Iya. Makanya butuh fisik yang luar biasa. Itu yang masih muda. Saya waktu mau ke Padang Arafah kalau nggak salah. Iya, mau ke Padang Arafah, mau lihat Jabal apa ya di situ ya? Jabal Sur. Bukan, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Mau lihat Jabal Rahmah tuh. Bis ke situ kan. Terus lewatlah itu Padang Arafah, Musdalifah. Terus saya lihat, ya Allah, sejauh mata memandang. Iya, ini mah Padang aja ini. Iya. Dan saya flashback yang kejadian Terowongan Mina. Iya, bukan yang Terowongan Mina, yang banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal karena panas karena tidak dijemput-jemput. Iya. Jadi bermalam di situ, harusnya subuh sudah dijemput, tapi jam 1 siang baru dijemput. Iya. Saya bayangin, kan saya ke situ siang-siang. Itu saya keluar, matahari di sini, wah ini jamaah haji nunggu berjam, dan itu kan tidak ada pohon. Iya. Tidak ada pohon, kosong emang langit aja. Wah itu luar biasa. Makanya saya berpikir langsung kayak, wah ibadah haji ini capeknya minta ampun sih. Tapi katanya yang orang-orang saya tanya setelah pulang haji, nikmatnya juga berkali-kali lipat. Iya. Makanya pengen banget. Iya, saya juga pengen banget. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Furoda tapi mahal banget. Iya, tapi memang mahal banget. Nah, tapi kemarin kan sempat ngobrol gitu. Jadi ada ngobrol lah sama isi. Secara harga tuh kan misalkan ya untuk ukuran manusia tuh mahal banget. Tapi kan saat kita yang tadi tuh, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tahu kalau kita nggak tahu. Ya itu murah banget kalau dibandingin apa yang bisa kita lakuin
buat haji di sana. Gitu kan, banyak dengar cerita, banyak dengar apa segala macam gitu. Jadi kayak ya kayaknya nggak ada yang nggak mungkin deh. Tapi mudah-mudahan walaupun secara matematika kita mah masih jauh dari target. Insya Allah kalau ada kemauan mah insya Allah ada jalan. Iya, tapi balik lagi. Abis ini pulang-pulang Haji Dias Danar. Wah, amin. Tapi nggak mau di label ini. Ada hanya. Aduh Allah. Udah bisa jadi modal caleg. Kan udah bilang maunya Haji Dias Danar. Haji Dias Danar. Kita belajar aja dah, jadi pembelajar aja dah. Iya. Anak-anak mau dimasukin pesantren nggak? Ada obrolan, tapi memang nyari pendidikan itu tricky dari tiap tahun ke tahunnya, pasti ada tantangannya, eranya juga beda-beda. Jadi insya Allah mungkin akan konsultasi dulu sebelum nanti masuk ke step. Kalau kayak SD ke SMP. Sekarang berarti masih SD kelas 2. Oh, SD kelas 2. Ya, masih. Ini SD-nya SD Islam? Iya, di salah satu di Tangsel. Nah, nanti insya Allah kalau dikasih kemudahan akan konsultasi dulu buat pemilihan ini kan juga harus. Ya. Kita harus ikut arahan guru dah sekarang. Ya, berani betul. Itu sekarang juga kita aja sekarang makanya banyak banget ini juga Bang Abdur, banyak ngaca juga ke diri sendiri kayak gimana nih hidupnya kok masih banyak yang kayaknya ya banyak sholat tobat jadinya. Ya. Karena malu sendiri dengan apa yang kita lakukan tiap hari itu. Ya, benar. Sedih banget. Makanya mudah-mudahan kita saling. Makanya amin. Happy diajak ke sini. Jadi belajar sama Bang Abdur. Keren sih seorang Dias. Nggak ada keren. Tapi Anda tuh maksudnya dapat pemahaman yang kayak gini tuh dari mana sih? Maksudnya tidak mungkin, ya mungkin saja. Tapi kayaknya jarang yang tiba-tiba deh. Iya. Apakah dari kecil apa gimana sih? Kalau dari kecil banget nggak sih kayak kehidupan kecil biasanya ya, ngaji di musola. Tinggal sama nenek apa segala macam. Cuman memang mungkin momennya adalah saat kita lagi nggak adanya kali ya di titik terendah, saat tahu Allah ternyata ada dan nolong gitu ya. Itu tuh luar biasa, hal-hal yang nggak mungkin. Salah satu contohnya pas lulus SMA kan nggak punya biaya buat kuliah dan lain-lain gitu ya. Itu entah kenapa ada kenal sama orang, terus dikenal sama orang tuanya baik, orang tuanya ngebiayain kuliah. Kayak gitu tuh kemudahan itu tuh dikasih banget gitu banget. Jadi kan makin berkaca kok banyak banget kemudahan, sedangkan gue masih nggak taat banget gitu. Masih jauh dari kata-kata soleh, dari taat tuh jauh banget, jadi malu. Nah mungkin dari situ tuh, jadi banyak kayak kemudahan yang dikasih, banyak kayak kenikmatan yang dikasih, sedangkan kita jauh dari kata taat, jadinya malu sendiri gitu. Tapi berarti Anda tuh tumbuh tidak jauh dari agama lah, maksudnya. Iya, memang dekat. Nah, kayak nenek gitu kan, nenek di lingkungan ngajar ngaji gitu. Terus kecil juga ngaji di musola kayak gitu. Jadi berkegiatan di musola rumah gitu. Iya, artinya ketika maksudnya sesuatu terjadi di dalam kehidupan Anda, pikiran Anda tuh mikirnya langsung ke Allah gitu. Kan kalau kita tumbuh tidak dengan bersinggungan atau apa dengan agama tuh kayaknya tidak memikirkan ke sana deh. Yes. Kayaknya ada faktor pengaruh pola dari kecil juga sih itu. Walaupun masih banyak melenceng-melencengnya banget Bang Abdur, masih ngaco banget. Iya, tentulah semua orang lah, saya juga begitu. Iya. Enggak semua orang, saya enggak ngejudge ya, tapi maksudnya kebanyakan kita ya. Iya, saya juga begitu. Jauh-jauh begitu ya melenceng-melenceng juga, cuman alhamdulillahnya masih diberi pemahaman untuk kayak apa-apa sadar diri, apa-apa tuh istighfar, apa-apa tuh berkaca, bermuhasabah dan segala macam. Dan Kakak Dias, ini kita masuk ke segmen sekarang, ada namanya Jamber. Apa itu? Jamaah bertanya. Oke, kita lihat siapa yang bertanya kepada Dias Danar. Tapi mereka sudah upload story mungkin. Oh iya. Kayaknya. Nah, Akbar Darul. Mending pindah agama atau ganti klub bola? Insya Allah, masa agama dibandingin sama klub bola sih? Karena ada orang yang bilang kalau orang mungkin pindah agama, tapi kalau pindah klub bola kayaknya enggak. Pindah ngefans sama klub bola, bukan pindah klub bola. Kalau pindah klub bola kita sebagai pemain pindah-pindah aja. Gitu, ada orang bilang gitu. Karena itu sama-sama hal yang ini juga sih, suka klub bola tuh nggak bisa dipaksain kan. Kayak suka klub bola tuh kayak tumbuh aja ya bertahun-tahun suka. Betul. Jadinya ngefans gitu-gitu. Nah jadi Anda
Kalau pindah mana? dibandingin ya mending pindah ke bola lah daripada agama. Oke, berarti Iyalah. mulai saat ini Dias Danar mendukung MU. Enggak, itu juga enggak. Itu jangan. Lah, kan Jadi, mending. ini Daripada Anda pindah agama, Tranmer Rovers. Enggak apa-apa. udah MU aja, Dias Danar MU ya. Kita nobatkan sekarang Ancur Licius yang nonton ini. Kalian harus mulai sekarang mulai komen Dias Danar MU, Dias Danar setan merah gitu-gitu ya. Ada. Ini tayang saya lagi di Liverpool nih, masih ditayang nih. Nah, kalian langsung komen kalau dia posting story atau live, kalian komen pakai bahasa Inggris, itu pendukung MU. Biar kalau ada fans Liverpool yang baca dia dipukulin di situ. Jangan dong. Berarti ini mau berangkat ke Iya, insya Allah. Liverpool. Merayakan. Minggu-minggu inilah ya. Minggu-minggu ini. Ini tayang insya Allah lagi di Liverpool. Iya. Dari kapan suka Liverpool? Dari SD? Iya, jadi di SD itu umum di era kita tahun 90-an SD-nya banyak teman-teman yang suka MU kan. Oke. Terus kayak enggak gua nggak mau sama gitu. Terus nonton waktu itu masih di SCTV kan tuh Liga Inggris tuh. Kick and rush gitu. Apa nih merah juga. Terus kok keren kok oke. Nah, itu Liverpool ternyata. Baru dari situ ngikutin terus Robbie Fowler, Michael Owen gitu-gitu tuh. Oh, itu yang Anda suka di situ ada Mamat loh. Ada ya? Ada namanya Emil Heskey tapi. Oh iya, sama Owen tuh duetnya. Mamat sama Owen. Ada Mamat di situ. Di MU juga ada Mamat. Siapa? Andy Cole. Nah, itu berarti ini Liverpoolian ya, Liverpoolian. Kopites. Jadi kalau Liverpoolian itu buat warga asli Liverpool. Oh, kalau pendukung Liverpool dari luar area Liverpool Kopites. Kopites gitu tuh. Oh, Kopites. Iya, Kopites. Iya. Sebutannya katanya sih kita juga nggak tahu, kayak sama aja lah fans Liverpool. Sama aja. Kopites. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Ances, S-nya 3. Ada cerita lucu apa waktu berangkat umroh bareng podcast Ancur? Cerita lucunya banyak, apalagi sama podcast Minggu, apalagi sama Pican ya. Nah, boleh tuh satu-satu semuanya ya. Ada berapa banyak? 10? Kita mulai hitung nih. Jangan satu. Jadi pas kita lagi mesen apa namanya? Taksi. Bukan, makanan kambing. Oke. Ya kan dilayanin sama orang Arab tuh kan di sana. Ya. Nah, Ustadz belum datang sama tour leader kita belum datang yang bisa bahasa Arab. Oke. Jadi baru kita nih yang datang nih anak-anak podcast Ancur seminggu sama beberapa pendengar yang ikut. Oke. Kita nggak ada yang ngerti kan. Si orangnya di tengah masih muda gitu nanya-nanya. Ini pakai apa lu, mau menunya apa sama segala macam. Pican kesel ditiban sama Pican dia. Ditiban literally. Bacot. Masa gitu orang lagi iya gitu nih. Karena kita di satu ruangan VIP gitu gede kan, itu gituin orangnya bingung, Anaknya lagi langsung ditiban sama Pican. Gituin sama Emang Pican. manusia gak ada akhlaknya emang Pican ya. Ya Allah. itu menarik tuh. Saya tuh sampai saya baru-baru inilah karena liburan kemarin, liburan Lebaran. Saya berlibur. Camping ya? Iya, saya Pican. sebelum itu saya berlibur ke Kuningan. Oke. Pican tahu saya libur ke Kuningan, pengen ikut juga. Akhirnya dia libur juga, dia 3 hari juga. Akhirnya kami 3 hari lah bersama di Kuningan itu. Disitulah saya bercerita dengan dia di luar konten. Jadi bercerita yang baru saya tahu sisi-sisinya si Pican ini dan segala macam, dan amazed gitulah saya sama perjuangannya dia dan segala macam. Terus saya tuh langsung berpikir kayak, oh dia ini nih beruntung punya istri baik aja dia ini. Dia nih yang jago tuh istrinya. Coba manusia ini ya. Untuk si Indi itu baik banget, terus ngemong dia banget apa segala macam. Emang manusia satu ini luar biasa. Masya Allah, kami beruntung bisa kenal orang kayak Pican tuh, luar biasa. Luar biasa. Masa Ustadz bukan dikatain ditanya gini. Ya nih Ustadz lagi nerangin nih. Ustadz pernah menang lomba makan burger ya? Ustadz digituin. Ada di vlog, ada. Ustadz digituin. Ustadz pernah menang lomba makan burger. Makan burger enggak? Astagfirullah. Pican. Nah itu. Kemudian itu seru tuh. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Dari Satya Muslim. Menurut Bang Dias, sepak bola di Eropa sudah ramah dengan Islam atau belum? Oh nggak tahu kalau sepak bola mah Bang Abdur dan Mamat lah yang jago bahas sepak bola lah. Aduh, saya nggak tahu lagi. Mamat sebenarnya nggak jago. Dia tuh modal baca-baca tweet orang.
baca tweet orang, kemudian dibawa ke Iya, podcast. tapi di Liverpool tuh lumayan ada teman-teman yang ternyata kayak masjidnya tuh banyak gitu. Di Liverpool tuh banyak masjid gitu. Kita dikasih lihat nih. Oh nih tempat mau sering sholat Jumat kata supir Uber tuh di sana. Oh. Ya, terus ada waktu terakhir ke sana tahun lalu yang terakhir Jurgen Klopp yang kita dapat Uber itu imam masjidnya tempat Mo Salah sama Sadio Mane sering sholat katanya. Gitu. Jadi dia bilang, "Oh iya, Mo Salah tuh sering sholat di sini." Nah, terus lu siapa gitu? Ya gue imam masjid. Tapi dia setelah sholat Jumat dia sambil jungkir Uber. Terus pas ada Jurgen Klopp kita kira kita doang turun, dia tanda tangan di atas baju kokonya. Katanya gitu. Itu tuh salah satunya. Dan ramah-ramah di sana muslim jadi dia waktu Liverpool. jadi imam pakai baju koko di sini ada Jurgen Klopp. Jurgen Klopp tulisan. Jurgen Klopp di sini. Dia dipajang tuh. Karena mungkin dia bingung mau tanda tangan di mana karena kebetulan kan lagi ada Jurgen Klopp. Dia akhirnya ngeluarin bajunya tanda tangan. Rata-rata orang yang di Liverpool tuh kotanya namanya Liverpool. Iya, kan? kota Liverpool. Di kota Liverpool tuh emang semuanya suka Liverpool. Enggak, justru penduduk asli awal banget dulu kan Everton duluan secara klub berdirinya. Jadi kita tuh pendatang banyak yang ini pendatang ke sana nih turis gitu kayak kita dari Indonesia mau nonton Liverpool, terus kalau kita lagi nungguin pemain di depan hotel gitu, tuh sering diledekin sama warlock tuh. Everton gitu-gitu. Makanya katanya kalau lagi laga away atau apa gimana tuh kalau Evertonnya habis kalah misalkan gitu ya. Lu jangan pakai baju Liverpool sembarangan di tengah kota deh kalau sendiri gitu-gitu takutnya dibully atau diapain. Karena di sana tuh warga-warga asli tuh lebih banyak Everton. Kayak supir Uber, terus pekerja-pekerja asli di sana itu banyakan Everton. Daripada Liverpool. Karena Liverpool ini belakangan. Belakangan. Gitu. Itu sih serunya tuh di sana tuh. Tapi di kota Liverpool tuh emang dua itu doang ya? Atau ada lagi yang lain-lainnya? Ada Tranmere Rovers. Tranmere itu divisi 4-nya Liga Inggris. Salah satu pemiliknya orang Indonesia. Oh iya? Iya, salah satu pemiliknya orang Indonesia. Jadi beliau tuh yang punya gitu. Nah itu di Liverpool juga di kotanya. Gitu. Yang besar ya Everton sama Liverpool. Anda berapa kali ini sudah ke Liverpool? Nonton 4 kali pertandingan. Sama kayak umroh ya, berarti sama. Anda umroh sekali ke Inggris sekali. Umroh sekali ke Inggris sekali. Jadi dulu ada bukan syarat sih bercandaan istri, aku mau ke Liverpool nih. Boleh tapi kalau habis umroh gitu, pakai umroh. Habis itu ke Liverpool, ada rezeki lagi. Umroh lagi. Tapi kok dapat rezeki ke Liverpool gitu. Jadi mengikuti rezekinya. Ikut aja alurnya gimana. Nah, ini ada kesempatan lagi nih ke Liverpool gitu. Berangkat ya. Enak sih, enak. Liverpool enak banget. Ya, saya belum pernah sih. Saya ke luar negeri cuma Singapura doang. Oh, ke Arab sih ya betul. Iya, sama Arab. Ke Arab pernah ya, betul. Waktu yang sebelumnya ke Liverpool itu ada dapat momen juara nggak? Atau baru kali ini nih kayaknya berkesempatan? Iya. Nggak dapat momen juara karena kan juara pas terakhir Covid tuh 2019 2020 kan itu Covid nggak dirayakan sama penonton kan. Tapi Parades tahun berikutnya itu enggak. Pertama tuh lawan Manchester City yang menang 1-0. Kemudian berangkat lawan West Ham yang menang 2-0 apa 2-1 gitu. Terus kemudian lawan Spurs tahun lalu. Itu lawan Spurs tuh tahun lalu. Habis itu nih besok lawan Spurs lagi nih. Tuh. Yang tahun lalu tuh laga terakhir Jurgen Klopp yang berarti tiga kali sudah ke sana menang terus ya? Iya, menang terus. Alhamdulillah. Gitu. Dan berarti harusnya Liga Champions kemarin nonton biar menang. Itu ternyata kalah. Gitu. Apa kalah sama apa ya? Real Madrid ya? Sama PSG. Oh, sama PSG. Iya, harusnya nonton tuh. Tadinya tahun ini tuh nggak ada niatan berangkat. Cuman momentum nih. Kayak tahun lalu Jurgen Klopp terakhir nggak jadi juara. Kayak tahun ini kan juara nih. Udah nih kalau emang juara dan ngerayain kayaknya udahlah nggak apa-apa dalam waktu beberapa tahun nggak kesana nggak apa-apa gitu karena momentumnya aja nih juara. Kalau nggak juara juga nggak kesana lah ngapain, udah tahun-tahun sebelumnya gitu. Oh iya sih. Berarti kalau tahun ini juara terus udah kapan-kapan lagi berarti nggak juara-juara lagi dong. Nggak apa-apa kalau juara maksudnya nggak apa-apa tapi kita aja nggak kesana. Udah dapat. Tips berangkat beli tiket dan berapa budget ke Liverpool? Selalu alhamdulillahnya teman-teman Big Reds tuh komunitas Liverpool di Indonesia kan diakui secara resmi
sama Liverpool. Oh, Anda anggota Big Red? Iya, anggota member. Saya anggota Big Bird. Nah, itu tadi. Member Big Red. Big Red. Big Red tuh setiap musim selalu mengajukan tour ke Liverpool. Jadi dapat untuk biaya dan lain-lainnya tuh udah ikut sama Big Red. Kayak kemarin nih yang besok kita yang last match nanti bulan Mei. Itu paketnya tuh sekitar 27 juta, tapi belum termasuk pesawat. Jadi tour Anfield, nonton pertandingan, hotel, tour The Beatles gitu. Oh, ada tour The Ada Beatles. kan, ada museum Beatles kan di sana sama tour Beatles. Di luar tiket pesawat. Mungkin tiket pesawat 15 lah sampai 17. Itu sama makan, biaya hidup di sana tuh yang mahal makannya soalnya Bang Abdur. Bawa rice cooker. Bener, tapi nggak bisa. Tapi bawa makanan kayak kentang Mustafa, rendang gitu bawa, sama nasi porang yang tinggal rebus gitu bawa. Karena sekali makan, misalkan makan tuh paling murah 10 pound. 1 pound tuh sekarang 22.000. 220 sekali makan loh. Kebab-kebaban Turki doang gitu. Segituan kan mahal banget. 20.000 sekali makan gitu. Makanya mending bawa ke sana. Pemerintah Liverpool nggak bikin MBG. Tapi kotanya enak, kotanya tuh slow living, nggak terlalu hektik, nggak terlalu rusuh gitu kayak London. Di sana pernah Jumatan nggak? Pernah. Jumatan dekat Anfield ada masjid. Oh iya. Iya dekat Anfield, nggak jauh dari Anfield, jalan kaki 5 sampai 10 menit jalan ada masjid gitu dekat Anfield. Rame karena kan banyak juga dong. Banyak pendatang dari luar Inggris yang ke Liverpool juga. Gitu, dari teman-teman dari Afrika banyak, Afrika sana. Yang orang Inggrisnya, yang Islamnya banyak juga atau enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak, iya, lebih banyak pendatangnya. Gitu, iya. Banyak pendatang. Oh, tapi mereka sudah menetap. Sudah menetap jadi warga Liverpool. Kalau tinggal di sana. Ini ada dekat Anfield ada masjid tuh. Nah, bikin pengajian dong aduh, kita. Iya, jauh juga ya sama Ustadz Nuzul Zikri di Liverpool tapi. Itu kayaknya kalau bikin pengajian sama Ustadz Nuzul Zikri di Liverpool, kayaknya Pican nggak mungkin nyasar deh, nggak mungkin dia nyasar. Karena tahu dia di mana. Liverpool dia nyasarnya di Sawangan lagi, kayaknya nggak mungkin. Pasti dia datang kayaknya. Mudah-mudahan deh, kita safar bareng sama Ustadz, cobain. Mau deh saya. Kita, akhir tahun tuh best moment. Udaranya enak kan kalau akhir tahun kan dingin, rame. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi saya tuh lagi pengen rajin-rajin kajian. Kalau saya tuh kajian jamaah YouTube. Saya jamaah YouTube. Jadi saya rajin tapi di YouTube. Terus kemudian kayak pengen hadir langsung deh. Tentu vibes-nya beda tingkat konsentrasi juga beda dengan kita nonton YouTube kan. Kalau kita nonton YouTube mungkin banyak ke distract-nya. Karena kita tahu kita tinggal pause untuk minum air atau apa gitu. Tapi kalau datang langsung tuh insya Allah fokusnya lebih gitu. Tiap Sabtu ya, Sabtu sore. Memang momen krusial sih buat kita ya kalau Sabtu tuh ya. Betul. Jam-jamnya tapi ya itu kayaknya mesti disempetin deh karena kita butuh gitu. Karena sebenarnya kan kalau tidak kita jadwalkan ya kita akan lewat-lewatkan aja. Betul. Harusnya kita jadwalkan aja. Ya. Emang ada beberapa kali ya bolong kayak ada lagi pergi kemana atau emang lagi kerjaan yang emang udah lama masuk nggak bisa diganti atau gimana ya. Tapi kalau bisa insya Allah sih itu berangkat gitu, dimaksimalin gitu so far. Dan mudah-mudahan nih kayak kemarin ada lagi ya, mudah-mudahan ya Bang Abdur ya. Amin. Enak tuh. Iya saya suka sih. Seru. Lebih ke ini karena mungkin kemarin tuh sebenarnya apapun pengajiannya tuh bagus-bagus aja. Bagus ya. Cuman kemarin tuh karena itu saya melihat teman-teman yang hadir lebih ke mungkin karena friends of friends gitu. Jadi tidak malu untuk bertanya. Itu dia. Itu pengennya kita begitu. Jadi emang kenal kita. Karena kadang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau itu forumnya lebih umum, orang ngerasa kayak, ih receh banget lu nanyanya gitu doang. Betul. Takutnya kita dijudge gitu, padahal kita nggak tahu hati orang. Iya. Tapi kalau friends of friends kayak, ya udah orang kita semua saling tahu ya, emang begitu. Iya, itu nikmatnya itu, enaknya punya lingkungan mungkin itu ya. Dan mudah-mudahan ada kesempatannya lagi. Amin. Beliau tuh suka kayak besok nih, kita kan sekarang tanggal 22, di tanggal 27 besok nih qadarullah nggak bisa ikutan. Itu yang kajian tematik tentang pernikahan tuh. Itu ada, tapi luar biasa. Abisnya cepet juga kayak war ticket.
Jadi beliau bikin dari Muhajir Project-nya bikin 2 atau 3 sesi ya di AIS BSD itu habis dah itu luar biasa tuh. Jadi emang buat barengan dan itu disarankan memang bareng sama pasangan. Betul. Saya tuh belum sempat tapi itu dilakukan juga sama Ustadz Salim Afilah. Gitu juga. Harus sama pasangan datang, suami istri datang untuk ikut juga kayak gitu. Kemudian yang saya tahu juga Ustadz Umar Mita juga sering bikin kayak gitu. Karena pasangan. Mungkin ini kali ya, saya ngelihat emang cobaan mungkin cobaan berat tuh ya orang nikah ya kali ya. Maksudnya kalau kita tahu ya Rasulullah SAW tuh pernah bersabda yang ini, teman-teman kalau tahu. Saya nggak tahu pasti, saya nggak tahu Arabnya ya, tapi ceritanya tuh jin-jin itu mereka itu punya istana-istana di laut. Jadi di laut-laut tuh emang jin-jin tuh beberapa kelompok jin tuh bikin istana di laut. Kemudian raja jinnya itu, raja iblisnya itu setiap hari tuh kirim jin-jin untuk menggoda manusia. Setiap hari ada jin datang lapor, saya sudah melakukan ini, itu, sudah nyuruh orang mencuri, sudah orang ini. Tapi Raja Iblis kayak, nggak senang. Biasa aja lu, biasa aja. Sampai kemudian datang jin yang lain, yang kemudian dia bilang, saya sudah melakukan hal yang bagus. Apa yang kau lakukan emang? Saya sudah berhasil membuat suami dan istri bercerai. Lalu kemudian dia langsung ditepuk tanganin, langsung dikasih makanan yang enak, langsung ini. Jadi tujuan, karena begitu suami istri itu bercerai, tujuannya si Raja Iblis itu yang hancur bukan cuman orangnya gitu, banyak. Kalau misalnya kita mungkin ya kita minum mabok gitu, mungkin yang hancur kita doang. Tapi kalau begitu bercerai, ya kita hancur, mungkin istri juga hancur, anak-anak terutama dan segala macam gitu sih. Karena kan ujian seumur hidup adalah saat rumah tangga. Jadi terus belajar kan, nggak ada selesainya belajar rumah tangga tuh. Belajar jadi suami, belajar jadi ayah, tuh. Belajar jadi ibu. Iya, dan tiap tahun ada dinamikanya sendiri. Bang Abdur nikah udah berapa tahun? Saya anak mau umur 7 tahun ini, berarti 8. 8 ya? 8 tahunnya mirip-mirip lah ya. Bang Abdur 2017 berarti. 2016, 17 nikah? 18 kayaknya. 18 ya? 18 ya nikah? 18 tuh jadi 2017 dong berarti ya? Iya, 17. Ya, mau 8 tahun, ya betul. Saya 2012 sama lah, mirip-mirip lah ya. Kan dinamikanya tiap tahun beda-beda tuh Bang Abdur. Iya kan? Iya. Jadi kayak, ini gak ada selesainya belajar rumah tangga ya gitu. Jadi kayak udah makin gak tahu aja. Betul. Udah gak tahu pokoknya kita. Kadang ada gak sih yang kita rasa kayak, harusnya ini mah kita udah tamat ya kan? Ini udah kejadian di berapa tahun lalu. Iya, berapa tahun lalu. Kenapa keulang kita masih nggak bisa nyelesain ternyata gitu. Ternyata beda karena kitanya tumbuh berdua gitu. Kondisinya beda sekarang. Ternyata gini ya belajar. Susah ya, berat ya. Mungkin cukup 1. Iya. Kalau Dias mampu, kan saya melihat seorang Dias mampu gitu. Kalau saya emang berat, Tapi ya begitulah. Mungkin terakhir tadi saya udah tanya sih yang tips pernikahan. Mungkin dari Diasnya sendiri sih, seorang Dias mau kasih nasihat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sama kayak kita baru menikah atau mau menikah. Ada nggak? Bukan nasihat lah, tapi nge-share apa yang pernah dapat terus kita bagi lagi ya kan gitu ya. Iya, boleh. Kita coba jadi penyalur ngebagiin aja. Jadi itu sih. Jadi kalau sekarang ngobrol sama istri, yang paling penting itu fokus ke kewajiban masing-masing. Jadi kita nggak usah pusingin haknya istri gimana, istri pun nggak usah pusingin haknya suami gimana. Mungkin ini bakal banyak dapat pros dan cons juga gitu di luar. Tapi yang tadi karena keimanan kita adalah kalau saat kita ngejalanin kewajiban, hak itu udah milik Allah. Betul. Jadi udah kita nggak usah ragu gitu kalau kita ngejalanin kewajiban. Gini, di momen yang kita kajian itu salah satunya kita dengar Nabi pernah bilang saat kalau beliau mati dalam satu peperangan, bangunkan lagi. Doanya adalah minta dibangunkan lagi dan dalam kondisi lagi berperang lagi gitu. Terus dan itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW berulang-ulang. Jadi kan ini berarti perihal proses, bukan perihal hasil gitu kan. Nah, jadi kalau kita percaya sama prosesnya, hasil kan kita nggak usah pusingin gitu.
Yang penting di proses itu kita maksimalin gitu. Kayak makanya sekarang kayak Dani udah keluar rumah dulu aja, usahain bikin deh, ketemu orang, ketemu klien. Hasilnya mah kita udah nggak usah pusingin. Tapi kewajiban kita sebagai suami untuk nyari nafkah, berusaha buat jadi ya suami yang baik itu udah kita lakuin gitu. Walaupun masih banyak kekurangan ya lakuinnya, tapi at least ya udah fokusnya ke kewajiban aja udah. Hak ntar udah urusan Allah deh gitu. Yang penting bergerak aja terus. Iya gitu sih Bang. Nah ini yang dapat dan itu sih tetap takut banget Allah buka aib kita, jadi adab dulu baru ilmu. Itu penting sih. Ya, itu dia. Terima kasih banyak Dias Danar. Saya terima kasih nih Bang Abdul. Saya banyak belajar dari beliau. Enggak lah, saya terima kasih banyak Dias Danar. Banyaklah sebenarnya teman-teman. Nanti mungkin di podcast di tanda tanya berikutnya. Jadi teman-teman yang di sekeliling kita ini ternyata memang punya sisi-sisi yang saya tuh juga baru sadar kayak ternyata punya sisi kayak gini, gitu. Sisi agamis yang kita tidak pernah sangka. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Abang Dias Danar sudah datang ke sini. Terima kasih. Besok tendanya di Everest Base Camp dong. Di Nepal kita bikin yuk. Jadi ada rencana kita mau bikin di jalan ke Everest Base Camp. Boleh sih, cuman saya tuh nggak suka di Nepal tuh karena orangnya mamat semua. Mamat tuh kan mukanya kayak porter Nepal. Sherpa. Iya, porter Nepal banget mukanya dia itu. Jadi makanya saya ngerasa kayak saya ke Nepal ntar deh kalau orangnya nggak kayak Mamat gitu. Oke baik, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya, teman-teman ambil manfaatnya. Yang salah-salah mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di tanda-tanda berikutnya. Saya Abdul Rasad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.